Kita tidak akan melihat hukum syariah diterapkan di negara ini. Seperti yang dengan jelas dikatakan oleh saudaraku. Negara ini adalah negara Kristen dan akan selalu begitu. Muslim menaklukkan tanah Kristen. Muslim menduduki tanah Kristen. Tetapi umat Islam mengatakan, mengapa mereka harus menyerah? Baik, Israel menaklukkan tanah Palestina. Israel menduduki tanah Palestina. Mengapa mereka harus menyerah? Dan saya akan melangkah lebih jauh. Dan itulah kemunafikan narasi Muslim. Jika mereka melakukannya padamu, tidak apa-apa. Tetapi jika seorang melakukannya untuk mereka, itu kejahatan. Dan itu sebabnya tak satupun dari kita harus memiliki simpati untuk narasi yang dia ungkapkan. Karena yang dia inginkan adalah melakukannya padamu. Tapi tidak membiarkanmu melakukannya padanya. Oke. Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena memang tidak ada keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus, maka saudara pasti akan binasa karena segala dosa-dosamu. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah gerakan ya di Inggris yang rupanya mereka sudah mulai sadar dengan kehadiran orang-orang Islam. Jadi bukan orang Inggris yang masuk Islam, tidak. Tetapi orang-orang Islam dari Timur Tengah yang mencari suaka, mencari perlindungan ke Inggris. Dan rupanya ketika mereka diterima oleh negara Inggris dengan tangan terbuka, bahkan menerima mereka dengan memberikan segala fasilitas kepada mereka, akhirnya mereka menjadi tidak tahu diri dan menjadi biadab di sana. Mereka mulai meneriakkan slogan-slogan supaya di Inggris diperlakukan syariat Islam, ya, supaya di Inggris itu Islam itu diperhatikan, supaya di Inggris itu syariat atau hak-hak orang Islam itu diperhatikan. Ya, samalah kawan-kawan di mana-mana, termasuk di Konoha ini, ya. Hak-hak umat Islam sepertinya harus diutamakan, seperti sertifikat halal, ya kan? Lalu pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk mensubsidi ibadah haji, ya, dan lain sebagainya. Itulah akhirnya kawan-kawan, masyarakat Inggris dengan fenomena demo Save Palestina ini, mereka juga sudah jadi marah dan mulai mengatakan bahwa Inggris adalah negara Kristen. Dan itu akan terus terjadi dan akan terjadi seterusnya. Inggris tidak bisa menjadi negara yang bersyariat Islam. Ini mulai diserukan oleh orang-orang di Inggris, kawan-kawan, dan ini menggema di seluruh dunia. Dan ada lagi satu video yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian.
Namun sebelumnya jangan lupa untuk di like dulu video ini, berikan komentar Anda yang cerdas dan waras, dan bantu viralkan supaya semakin banyak lagi yang cerdas. Memang ketika sebuah negara sudah dikuasai oleh yang ono, saya pastikan negara tersebut akan bangkrut. Saya pastikan negara tersebut tidak akan maju. Saya pastikan bahwa negara tersebut akan jalan di tempat. Rusak kawan-kawan, rusak, benar-benar rusak. Ya, sebelum saya tunjukkan videonya kepada kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih dulu untuk kawan-kawan yang sudah mengirimkan persembahan kasih. Hari ini ada 550.000 yang masuk. Dan terima kasih untuk dukungan kalian semua. Jangan lupa untuk support terus Pavel dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan, kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semakin banyak warga Inggris yang menyerukan ketakutan mereka bahwa negara mereka secara bertahap menjadi bangsa Islam. Pergeseran yang mereka anggap tidak dapat diterima. Sistem ini digaungkan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Nigel Farage yang secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Muslim dapat mendominasi Inggris pada tahun 2050. Kami memiliki populasi Muslim di Inggris, tumbuh sekitar 75% setiap 10 tahun, tepat. Bahwa disitulah kita berada. Keadaan mengerikan seperti apa yang akan kita alami. Entah apa. Keadaan mengerikan seperti apa yang akan kita alami. Peringatan Farage menggarisbawahi kecemasan yang lebih luas tentang interaksi komunitas Muslim dan pengaruh politik mereka yang meningkat di Inggris. Bagi banyak orang, pertanyaan jelas, apakah Inggris masih masih aman untuk warganya, atau kehilangan identitasnya sebagai bangsa Kristen? Pada hari baru-baru ini di Manchester, insiden yang menarik perhatian banyak orang. Seorang pria Inggris berdiri menentang dengan bendera Inggris, menghadapi sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina. Tindakannya yang berani memicu perdebatan sengit yang menimbulkan pertanyaan tentang identitas nasional, kebebasan berekspresi, dan kompleksitas protes modern di Inggris. Suasana menjadi lebih panas ketika pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul, menyuarakan dukungan mereka untuk tujuan yang telah mengumpulkan perhatian internasional. Di antara mereka ada seorang pria yang berdiri terpisah dari kerumunan, mengibarkan bendera Inggris dan menyerukan penghormatan terhadap nilai-nilai Inggris. Tindakannya bukan hanya sekedar menunjukkan patriotisme. Mereka mewakili sistem yang lebih dalam yang dibagikan oleh banyak orang, yang merasa bahwa esensi identitas Inggris, bendera di bawah ancaman ketika para pengunjuk rasa mendekat. Inggris tidak menghindar dari menyuarakan pendapatnya. Dia menegaskan bahwa jika para pengunjuk rasa tidak senang di Inggris,
happy in the UK, they should consider leaving. Mereka harus mempertimbangkan untuk pergi. This sentiment resonates Sistem ini bergema with a portion of the British dengan sebagian penduduk Inggris populace who believe that yang immigrants percaya bahwa imigran dan pendatang baru and newcomers must assimilate harus bersimilasi dengan nilai-nilai to the values and norms of their new dan norma rumah baru mereka. home. The reaction from the Reaksi dari pro-Palestina, pro-Palestinian protesters was immediate pengunjuk rasa itu langsung dan intens. and intense. Many hurled Banyak yang menghina dan berkomentar merendahkan pria tersebut, insults and derogatory comments at the man, labeling him an idiot mencapnya idiot and dismissing his dan menganggap pandangannya mewakili nilai-nilai Inggris yang buruk. views as representative of shitty English values. This exchange highlighted a fundamental Pertunjukan itu menyoroti adanya perbedaan mendasar dalam perspektif divide in perspectives regarding national identity. mengenai Him an idiot and dismissing his views as representative of shitty English values. This exchange highlighted menyoroti adanya perbedaan mendasar dalam a fundamental divide in perspectives regarding national mengenai identitas nasional identity and the role of dan peran integrasi budaya. cultural integration. While the protesters Sementara para pengunjuk rasa memperjuangkan satu tujuan were advocating for a cause they believe in, yang mereka yakini argumen balasan dari pria Inggris the British man's counter-argument centered around a belief in berpusat di sekitar keyakinan akan kebutuhan akan persatuan the need for unity and a shared understanding bersama tentang apa artinya menjadi orang Inggris of what it means to be British. In a dalam masyarakat multikultural. multicultural society, such clashes of Bentrokan pendapat seperti ini bukan hal yang jarang terjadi. opinion are not uncommon, but they often reveal Namun hal ini seringkali menunjukkan ketegangan sosial yang lebih dalam deeper societal tensions regarding identity, tentang identitas, integration, and the integrasi dan nilai-nilai yang menopang suatu bangsa. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.